Nah, jadi dulu itu ada suami istri. Nah, si istrinya ini selingkuh. Suaminya nggak terima. Ditebas lah. Dan yang lebih kacau lagi, apa sih kepalanya itu ditanam di situ. Aku langsung pegangin tante aku, terus tante aku tuh kayak orang ngegeram gitu. Tan istighfar, aku bilang istighfar gitu kan. Terus pas Pak Ustadznya lagi masih ngeituin, aku ngeliat itu sosoknya ada di depannya Pak Ustadz. Tapi dia megang kepala. Karena memang dia sekolah libur hari Sabtu, dia les gitu kan, jadi biar ada kegiatan. Terus aku di rumah cuma berdua nih. Ah yaudahlah, aku masuk kamar nih. Kok aku ngedenger tante aku ngobrol. Tante aku ngobrol sama siapa? Aku gitu kan. Oh, mungkin ada tamu, tapi kalau ada tamu pasti kedengeran bunyi bel. Iya. Pas aku keluar, tante aku tuh lagi ngobrol tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini gue ada kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal bersama tante dan omnya di daerah Tangerang, di Karangtengah ya tepatnya. Jadi narasumber gue ini mengalami kejadian-kejadian horor nih bersama tante dan omnya. Dan ternyata rumah yang ia tempati itu di Karangtengah ini di Tangerang itu tuh menyimpan suatu tragedi nih, tragedi pembunuhan. Dan gue yakin cerita kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding banget. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Kak Nike. Halo Kak. Halo juga. Main lagi akhirnya. Setelah kemarin cerita ya kosan pesanggerahan. Iya, kosan pesanggerahan. Itu rame ya, lumayan rame juga itu cerita gitu. Itu ada yang nanya nggak waktu itu? Ada yang DM aku juga sih. Ada yang DM ya? Iya, di Lonceng juga ada yang DM. Ternyata setelah lu cerita ada yang DM, dia pernah juga ngekos di situ. Oh. Iya, dia pernah juga ngekos di situ dan dia bilang sampai sekarang orangnya trauma. Dia pengen screenshotin segala macam, ngirim foto kosannya. Jadi, dan dia trauma. Dia katanya apalagi trauma. Saya. Dia trauma ngekos di situ ya. Dan itu videonya gila banget sih, kos pesanggerahan itu ya. Dan kali ini mau nyeritain pengalaman horornya nih. Tentang kejadian horor di rumah tante dan om ya. Waktu itu tinggal bareng ya? Iya, waktu itu sempat ikut tinggal sama tante sama om. Kenapa harus tinggal tante sama om, nggak om orang tua? Karena memang tante aku punya anaknya laki-laki, jadi nggak ada yang bantuin gitu. Jadi aku ikut sama tante aku. Dan ini kejadiannya tahun berapa? Aku sih lupa tahunnya ya, kurang lebih di bawah 2010 itu, 2008 ya. Iya. Di daerah Tangerang ya. Ini video kali ini nanti bakal ada foto-fotonya juga ya? Iya. Buat sahabat lonceng yang emang nanti ketemu nih sama rumahnya, setelah nonton video ini ketemu sama rumahnya, keep silent aja, cukup tahu aja ya. Karena rumahnya juga sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih ada, sampai rumahnya sekarang masih ada. Nanti Kak Nike juga di video ini bakal ngasih dokumentasinya. Dan pokoknya sahabat lonceng harus nonton nih video ini dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Masa nonton doang nggak subscribe ya kayak? Iya, harus subscribe. Iya. Dan ya udah kan itu kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Iya, lanjut cerita. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Kak Nika, itu gimana Kak kejadiannya Kak? Iya, jadi kejadian ini itu aku pasti tahun berapa-berapanya. Cuman yang jelas itu aku memang saat itu ikut tinggal sama tante sama om aku. Tante sama om? Iya, kita tinggal di daerah Tangerang.
kebetulan memang Om lagi ada dinas di Tangerang gitu, jadi tinggallah di rumah baru nih. Rumahnya sih nggak, maksudnya bangunannya nggak baru, itu udah bangunan lama banget gitu kan. Dan nggak tingkat juga, dia cuman luas aja lebar gitu, tapi nggak tingkat. Nah, di situ tuh di rumah itu ada Om, tante sama 2 anaknya cowok dan aku alasan kenapa tinggal sama mereka karena tante aku nih posisinya lagi sakit. Maksudnya sakit tuh karena memang dia di rumah cewek sendiri kan, jadi nggak ada yang bantuin, jadi aku bantuin tante gitu kan, tinggal di sana. Nah, pas tinggal di sana sehari 2 hari tinggal di sana itu dari awal dari awal kita pindah dan mulai nempatin rumah itu kok ada yang aneh gitu. Dari keran air nyala sendiri. Terus dari kan di situ ada 5 kamar ya. Jadi rumah itu emang luas banget, 5 kamar, 2 kamar mandi dan 1 garasi yang muat 3 mobil. Luas kan ya, bisa kebayangkan tuh luas banget dan halamannya juga lumayan luas gitu kan. Nah itu dari awal tinggal di situ kayak ngerasa ada yang aneh. Memang aku nyaksin sendiri itu keran nyala sendiri, suka nyala sendiri tuh kalau malam. Terus di garasi itu suka ngedenger suara orang kayak ngerintih gitu. Cewek yang lagi gitu, lagi nangis gitu kan. Terus ya namanya sepupu aku ini, yang anak tante ini kan masih yang satu SMP, yang satu SD. Dia masih ya takut ya, jadi aku tidur 1 kamar sama mereka gitu kan. Karena memang di situ aku paling tua gitu kan. Terus udah kayak gitu sering lagi aku suka ngeliat tuh dari garasi itu suka nembus ke ruang makan. Padahal kan tembok tapi dia nembus gitu, bayangan gitu kan. Terus udah gitu beberapa minggu, mungkin wajar lah rumah baru, jadi penghuninya juga baru gitu kan. Jadi kita biasa aja tuh. Nah ke sana-sananya lagi seminggu 2 minggu itu ada lagi gangguan. Anaknya tiba-tiba padahal datar gitu, bidangnya datar nih lantai, tiba-tiba jatuh. Dan itu sampai lukanya parah. Ini anak ini? Anaknya tante aku yang kecil ini, yang bontot. Umur berapa nih? Dia masih SD. Umur berapa gitu aku lupa. Pokoknya masih SD gitu kan. Masih kecil lah sih anak-anak gitu kan. Jalan biasa gitu nggak lari-lari. Tahu-tahu kayak ada yang ngejorokin, jatuh sampai ini berdarah lututnya. Siku sama lutut pada berdarah gitu kan. Di situ kita mulai kita masih berpikir mungkin dia kesandung atau mungkin keselimpet gitu kan, jatuh. Jadi ya udahlah gitu, lupain lagi. Maksudnya ya udahlah gitu kan, dianggap ya udahlah biasa aja gitu. Nah, pas ke sini-sininya kok semakin hari semakin aneh. Tante aku tuh suka kayak ditampakin gitu. Suatu ketika tante aku lagi masak nih gitu kan di dapur. Daging goreng nih. Dan di sampingnya itu dia ngelihat kayak ada yang lagi berdiri. Lagi berdiri tuh di sampingnya, pas lagi gini-gini kan dia ngelirik gitu kan, ngeliat dong pasti kan gitu kan. Iya gini gitu kan. Pas dia ngeliat gitu kok ada sesosok makhluk yang berdiri di sampingnya tapi tanpa kepala. Seriusan tanpa kepala. Dan dia shock ngebanting itu spatulanya diginiin, dia langsung kabur gitu, langsung teriak gitu kan. Dan aku tanya, kenapa Tan? Itu apa? Kenapa? Aku pikir ada maling kan, ada setan, dia ngomong gitu. Masa sih? Orang sore kok, aku gituin kan. Nggak mungkin salah lihat kali, tante kecapean. Udah istirahat. Aku suruh istirahat tuh di kamar tuh. Udah gitu aku lanjutin masak dah. Dan ya aku ngerasa ya udah biasa aja karena memang nggak ada apa-apa gitu kan. Nah pas malam itu tante aku kayak sakit. Mungkin sawan ya kalau bahasa sekarang mah. Dia sawan gitu. Aku tanya, dan kenapa dia kayak orang diem aja gitu kan, diem aja. Terus om aku pulang nih. Om aku pulang itu posisinya aku inget banget. Om aku tuh pulang jam 11 lewat, jam 11 malam tuh kan. Anak-anaknya udah pada tidur nih. Terus aku disuruh bukain garasi. Dulu kan garasinya itu rolling door gitu ya, yang dinaikin ke atas gitu. Nah ya kan, rolling door gitu. Aku keluar, aku buka garasi nih rolling door gini. Kebetulan memang nggak ada lampu, lampunya itu di sebelah sana, di ujung gitu kan. Yang sebelah sini nggak ada lampu nih. Yang depan ini. Pas aku buka rolling door gini, aku ngeliat ada sosok cewek itu pakai kebaya biru.
pas om aku masukin ke pagar, maksudnya masuk ke dalam pagar mau ke garasi kan sorot lampu mobil. Jadi sorot banget itu di ujung sana itu ada cewek berdiri tapi pakai kebaya biru. Bener-bener kebaya biru. Dan rambutnya kayak di konde gitu. Kayak di konde gitu kan. Kebaya biru, terus aku langsung gini, itu apaan? Terus hilang gitu kan. Mungkin salah lihat kali gue ya gitu kan. Terus om aku masuk. Pas om aku buka pintu terus nutup pintu gini, ada di samping om aku. Aku langsung ngomong tuh kayak orang kekunci kayak gitu. Kata om aku, apaan sih? Udah masuk gitu. Langsung tutup gini, orang itu langsung kunci, langsung masuk ke dalam. Terus aku langsung keinget, apa jangan-jangan itu yang dilihat tante aku gitu kan. Tapi enggak, salah lihat kali ya gitu kan. Udah aku langsung masuk ke kamar. Adik-adik aku tuh, adik sepupu aku tuh langsung masuk ke kamar. Terus aku diem tuh, aku sambil sebelum tidur tuh aku kayak orang ngelamun gitu, mikirin yang tadi sama omongan tante aku. Nah, besokannya tante aku digangguin lagi sampai dia muntah darah. Kata tante aku, ini di rumah ini ada apa sih gitu kan, sampai dia tuh cerita ke saudara-saudaranya gitu kan. Kok di sini banyak banget gangguan gitu. Padahal ini rumah bagus, enak, nyaman, tapi kok mau tau nggak sampai kita manggil pemburu hantu. Seriusan, zaman dulu tuh kan ada pemburu hantu. Iya, ada yang masukin ke botol tuh. Iya, itu dia. Kita saking kita udah bingung karena banyak banget gangguan, akhirnya kita panggil pemburu hantu nih ke rumah gitu kan. Pas panggil pemburu hantu ke rumah, biasa lah kan disiram-siram air gitu kan ke kanan ke semuanya kan sudut-sudut. Dan dia sempat bilang katanya, iya ini penunggunya iseng katanya, suka ganggu gini-gini. Terus cewek karena memang dengar cerita dari aku gitu kan. Udah selesai dia pemburu hantu itu pulang, itu malah gangguan makin jadi. Makin banyak. Sampai itu aku sendiri yang dibikin, maksudnya aku sendiri yang digangguin gitu kan. Sampai aku lagi tidur, kan kasurnya ada 2 gitu. Ini adik-adik aku di sini sendiri. Masa aku tidur tuh di samping aku ada yang tidur juga. Dan itu bener nggak ada kepalanya. Cewek, nggak ada kepala. Itu bener-bener ininya tuh kelihatan. Potongannya? Ya, daging-dagingnya gitu. Di situ aku langsung, yang aku lihat tuh adik aku langsung gini. Karena aku mau nengok begini, nggak berani gitu kan. Mau bangun pun mau begini-gini tuh kayak orang susah gitu kan. Gimana sih, kayak rep-repan ya gitu kan. Tapi bukan rep-repan juga sih, soalnya emang bener-bener dia ada di samping aku. Aku sampai begini-gini tuh bangun tuh nggak bisa, sampai narik-narik nggapai-gapai tangan gitu, mau narik-narik adik-adik aku tuh nggak bisa. Pas aku berusaha untuk ngeliat, nggak ada. Besoknya aku sakit. Tante aku sampai ngomong gini, kamu kenapa? Kok nggak sekolah? Emang zamannya waktu itu aku masih sekolah gitu. Aku diem aja. Aku bilang, Nika juga ngeliat apaan? Ngeliat cewek nggak ada kepalanya. Kamu lihat katanya di mana? Di dalam kamar. Aku ngomong gitu kan. Karena ini udah ngerasa nggak aman, om aku mutusin manggil Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz temennya dia. Dipanggil lah tuh ke rumah untuk datang. Pas Pak Ustadz, yang aku kaget, Pak Ustadz cerita di situ. Ya, dia bilang rumah ini itu dulu sebelum om aku tinggal, ada yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ gantung diri. Dan tepatnya itu gantung dirinya itu di dapur. Tuh rumah sebelum ditempatin tante aku, ditempatin sama satu keluarga. Nah, satu keluarga ini si bapaknya ini gantung diri karena dia stres. Jadi si Pak Ustadz ini cerita lagi nih sampai detailnya lagi, sampai ujung sampai akarnya. Nah, jadi dulu itu ada suami istri. Nah, si istrinya ini selingkuh. Suaminya nggak terima. Ditebaslah leher istrinya. Dan yang lebih kacau lagi,
Itu leher istrinya, leher apa sih, kepalanya itu ditanam di situ. Aku sampai merinding loh ceritanya. Gila. Bayangin kan? Tapi dari kejadian-kejadian pertama yang dialamin, dari yang tante lu muntah itu sampai manggil-manggil pemburu hantu ya, gara-gara dia muntah-muntah itu ya. Iya. Itu udah sempet ke medis belum? Maksudnya udah sempet ke rumah sakit belum? Udah sempat ke rumah sakit, berobat. dicek diagnosanya itu memang nggak ada. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, karena memang kita yakin ini bukan medis. Oke, non medis ya. Iya. Dia sebelum sakit ngeliat yang cewek nggak ada kepala itu kan? Iya. Dan lu juga waktu itu ngeliat cewek yang nggak ada Iya. kepala itu langsung sakit juga. Betul. Set dah. Yang aku kaget tuh aku sampai bener-bener nangis ketakutan itu. Pak Ustadz bilang, iya memang dulu di sini katanya ada yang ditebas kepala istrinya itu karena dia saking marahnya suaminya itu, istrinya ketahuan selingkuh, ditebas karena dia belum belum puas gitu kan, amarahnya, itu kepalanya dikubur di situ. Dikubur di yang sekarang jadi garasi rumah aku itu, rumah om aku ini. Kayak gitu. Terus aku bilang, terus sekarang gimana, udah diambil, maksudnya dikuburin secara layak atau enggak? Enggak ternyata. Jadi masih di situ. Si Pak Ustadz ini tuh dari mana? Karena memang karena dulu kan mungkin dari mulut ke mulut atau dan memang dia memang tinggal di area situ. Dia tuh rumahnya itu kalau sekarang posisinya dia di belakang rumah om aku ini rumahnya. Dan karena memang dulu zaman dulu tuh apa sih, kayak mungkin nggak berani untuk ini, udahlah mungkin urusan itu, dan kayaknya nggak diusut ke polisi juga karena memang nggak tahu. Tapi mungkin Pak Ustadz tahu karena memang dia lihat kali ya. Apa sih memang mungkin apa sih bahasanya, lihat secara gaibnya. Iya iya. Gitu. Ada penglihatan lah ya di situ. Iya, ada penglihatan batinnya dia gitu. Dan masih ada di situ katanya. Gila, terus sampai akhirnya gimana itu? Iya, sampai akhirnya di situ tante aku langsung shock gitu kan. Terus dia langsung kayak gimana sih, kayak orang kesurupan yang ngajakin kita semua ke garasi itu. Langsung diajak kan, kata om aku, udah nggak usah gitu. Terus dia langsung kayak matanya tuh kayak orang melotot, terus langsung ke situ bawa apa sih namanya, kayak pisau gitu ya, pisau kalau nggak salah, apa golok gitu. Terus dia kayak ngegali-gali gitu, sedangkan itu garasi itu masih kayak coran gitu. Semen gitu. Iya, semen gitu. Tapi dia gini sama dia gitu. Dia gini terus kan, kata si Pak Ustadz, udah bu katanya gitu kan. Dituin terus sama Pak Ustadz ngaji di situ di garasi itu kan. Pas Pak Ustadz ngaji di situ, si yang kepalanya nggak ada itu ternyata dia yang punya kepala ini. Si perempuan ini gitu kan. Dan aku langsung pas Pak Ustadz lagi ngaji situ, pas kan dia kan posisi ini meja makan, dapur, ini pintu ke arah garasi. Nah pas banget di luar pintu itu, di depan pintu, buka pintu itu, itunya tempat yang dia ditanam kepalanya itu. Langsung si Pak Ustadz di situ, om aku berdiri di depan pintu garasinya itu, sama tante aku di samping Pak Ustadz. Aku di belakangnya si om aku. Pas aku ngeliat ke meja makan, itu si badannya itu lagi duduk di meja makan. Gila. Lagi duduk di meja makan. Terus adik sepupu aku yang kecil, yang paling kecil, dia langsung teriak histeris kayak orang, gimana sih? Mungkin yang namanya anak kecil kayak, dia langsung teriak nangis kayak orang, nangisnya tuh kayak orang nangis kesetanan, gimana sih? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba dia langsung nangis. Dan kita yang tadinya fokus ke Pak Ustadz langsung lari ke adik aku ke dalam kamar, langsung lari gitu kan. Adik aku langsung histeris, kata dia, kak kenapa? Itu kak, ada hantu apa? Tadi ada hantu katanya. Dia kayak orang gimana sih namanya anak kecil histeris gitu kan. Aku tanya, iya kamu kenapa? Kamu lihat apa? Aku lihat hantu tapi tidak ada kepalanya.
udah aku coba tenangin, udah enggak itu kamu salah lihat gitu kan, padahal aku mungkin kepikiran ke si wanita yang nggak ada kepalanya ini gitu kan, tapi aku mencoba untuk tenangin, udah enggak kamu nggak apa-apa kok, itu kamu salah lihat, udah kamu tidur lagi gitu kan. Dia bilang, enggak aku takut Kak, aku takut gitu kan. Nah aku suruh adik aku yang kakaknya ini, udah kamu jagain karena aku mau lihat kondisi tante aku yang lagi di belakang nih sama Pak Ustadz lagi ngajiin itu kan. Nah Pak Ustadz lagi ngajiin di garasi itu gitu, di garasi yang pas banget titiknya tempat si kepala itu ditanam itu. Pas aku samperin lagi ke sana, aku tanya sama Om, gimana Om? Nah, terus kayak gitu kan. Dia ngomong gitu si Om aku, terus liat Pak Ustadz pas dia lagi megang tasbih begini, tiba-tiba dia langsung kepental gitu. Pak Ustadznya. Di situ aku takut, aku langsung giniin ke Om aku. Itu kenapa Pak Ustadz ya Om gitu kan. Om aku juga bingung kan terus kayak gimana, karena Om aku memang awam banget, maksudnya dia nggak ngerti gitu kan, nggak paham kayak gitu. Langsung, Pak nggak apa-apa Pak, langsung diangkatin gitu kan. Terus dia langsung tarik napas, nggak katanya, nggak apa-apa katanya gitu. Terus dia langsung kayak misalnya gimana sih, langsung wiridnya tuh langsung cepet gitu kan, langsung apa sih, tekstur tubuhnya tuh cepet banget wiridnya. Aku langsung pegangin tante aku, terus tante aku tuh kayak orang ngegeram gitu. Jadi kayak orang mau kemasukan gitu kan, aku langsung pegangin. Tan istighfar, aku bilang istighfar gitu kan. Terus pas Pak Ustadznya lagi masih ngeituin, aku ngeliat itu sosoknya ada di depannya Pak Ustadz. Tapi dia megang kepala. Di situ aku mau pingsan. Karena aku, ya gimana sih namanya anak kecil, walaupun aku udah ya SMA, tapi kan ngeliat-liat kayak gitu, ya gimana sih, takut banget. Tapi cuma sebentar, itu langsung hilang gitu. Mas, hilangnya gimana, dia ngeblur gitu apa? Iya langsung Kayak ngasep gitu. ini langsung gimana sih, kalau kita tuh langsung ngejauh, udah langsung hilang gitu. Itu yang liat lu doang ya? Karena tante aku tuh kayak orang nggak sadar diri, kayak orang gitu, kayak orang ngegeram gitu kan, sambil tangannya tuh dikepel gitu kan. Aku langsung pegangin, sedangkan si Om aku ngehituin Pak Ustadz kan. Tadi kan Pak Ustadznya habis jatuh gitu, habis ke gitu kan, ngegeledak gitu kan, jatuh. So aku langsung pengen, udah Tan istighfar. Aku juga panik, nama zaman-zaman itu masih kecil walaupun udah SMA, tapi kan maksudnya belum dewasa gitu kan. Aku bilang, udah Tan istighfar. Pas aku lagi bayangin tante aku astagfirullah, aku langsung kaget, aku yang tadinya mau tenangin tante aku, tapi aku yang takut gitu kan. Dia dengan berdiri yang bekas tebasan lehernya ini masih begitu, gimana sih, masih berlendir gitu. Terus dia giniin kepalanya, diginiin gitu itunya, rambutnya diginiin gitu. Aku situ langsung astagfirullahaladzim, aku tuh pengen nangis. Ya gimana kalau gini? Udah gitu karena memang Pak Ustadz mungkin dia rasa udah cukup aman bagi dia gitu kan. Maksudnya bagi Pak Ustadz, udah aman nih. Akhirnya Pak Ustadz pulang sambil ngobrol nih sama Om aku ini. Kayak dia ngobrolnya tuh serius gitu kan. Terus Om aku nyuruh, nih kamu bawa tante kamu ke kamar. Dia ngomong kayak gitu kan. Ya Om, aku ajak tante aku ke kamar kan. Tante aku tuh kayak orang lemes gitu. Gimana sih, kayak orang, dia tuh kayak orang linglung gitu, gimana sih? Iya, mau kemasukan nggak jadi berarti. Iya kan? Gitu kayak orang linglung gitu kan. Terus aku ajak dia ke kamar, aku ambilin air putih. Terus aku lihat Om aku nih sama Pak Ustadz sambil jalan ke ruang tamu, terus dia kayak orang ngobrol serius gitu kan. Tapi aku nggak tahu dia ngobrolin apa. Tapi dia kayak serius banget gitu ngobrolnya. Tapi akhirnya itu posisinya malam tuh jam 10-an. Akhirnya Pak Ustadz pulang tuh, karena memang rumahnya tuh nggak jauh dari rumah si Om aku yang tempatin ini, di belakang gitu kan. Tapi ya yang nggak terlalu jauh lah gitu kan. Udah dia udah pulang, Om aku masuk ke dalam, terus dia langsung nyamperin kan ke kamar tante aku. Terus langsung dia ngobrol, kamu nggak apa-apa mah, kata gitu kan. Nggak apa-apa, kata gitu kan. Terus aku bilang, ya udah Nika keluar dulu ya, aku ngomong gitu kan. Nggak usah, kamu sini. Om minta tolong, besok kan Om mau pergi, kata dia gitu kan. Kemungkinan pulangnya malam nih gitu kan. Kamu jagain tante kamu ya sama adik-adik kamu, kata gitu. Di situ aku langsung,
gue berempat dong gitu di rumah gitu kan. Oh iya tapi udah aman kan, aku ngomong gitu. Kata Pak Ustadz sih udah aman, ntar kalau misalnya ada apa-apa panggil aja gitu kan ke belakang, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, aku ngomong gitu kan. Terus cepet pulang ya om. Iya katanya nggak lama kok. Dia kayak orang gimana sih, apa sih mau ninggalin tuh kayak orang nggak khawatir gitu. iya Orang gitu. khawatir. Kayak orang khawatir gitu kan. Di situ perasaan aku nggak enak, aku bilang ada apa sih nih kok kayaknya kayak nggak enak aja gitu kan, hati tuh nggak enak banget. Udah tuh pas paginya si om aku pergi tuh pagi-pagi tuh subuh udah pergi udah berangkat. Terus tante aku tuh biasa kayak orang gak ngerasa abis ada kejadian ini loh, Pak Ustadz tuh abis cerita ini itu dia biasa aja gitu kan. Aku bilang ini tante aku kok aneh, aku bilang kok aneh gitu kan. Terus aku memang kebetulan saat itu kayaknya hari Sabtu libur sekolah kan, aku libur memang Sabtu libur sekolahnya. Aku langsung tanya gini, Tan mau dibantuin nggak? Oh nggak usah, dijawab kayak gitu. Kok tante aku aneh ya, kata aku gituin kan. Tante aku bukan sih, aku sempat mikir gitu. Iya jalannya apa kok, aku mau kayak gitu kan. Soalnya kok dia aneh gitu, mukanya pucet, nggak kayak biasanya gitu. Terus rambutnya nggak rapi, acak-acakan. Nah si dua adik sepupu aku ini lagi les. Karena memang dia sekolah libur hari Sabtu, dia les gitu kan. Jadi biar ada kegiatan. Terus aku di rumah cuma berdua nih. Yaudahlah aku masuk kamar nih. Kok aku nggak denger tante aku ngobrol. Kok tante aku ngobrol sama siapa? Aku mau gitu kan. Mungkin ada tamu, tapi kalau ada tamu pasti kedengeran bunyi bel. Iya. Pas aku keluar, tante aku tuh lagi ngobrol tapi sama yang nggak ada kepalanya. Kaget. Lu lihat dari mana itu? Kan aku keluar, aku masuk, aku cari dong suaranya dari mana. Ternyata dia itu ada di garasi. Jadi kan di rumah itu kan kamar ada 5 nih. Yang kepake kan cuma 2 doang gitu kan. Yang 3 enggak, yang 1 jadiin gudang, yang 2 enggak kosong tuh. Jadi kamar tamu. Sedangkan kamar yang ditempatin sama aku sama adik-adik aku ini, sama adik-adik sepupu aku ini, jendela langsung ke garasi gitu kan. Maka jadi kedengeran nih, kok ada suara tante aku ngobrol sama siapa. Aku pikir suaranya dari luar, dari ruang tamu ini gitu kan. Kok nggak, pas aku buka pintu, aku lihat gini, kok nggak ada. Aku emang nggak manggil gitu, nggak manggil tante, enggak gitu kan. Pas aku langsung kok feeling aku pengen ke garasi ini gitu kan. Terus aku lewat dapur, buka pintu yang mau arah ke ruang tamu, ke ruang makan sama ke dapur. Kok nggak ada gitu kan. Pas aku buka pintu garasi, tante aku lagi jongkok ngobrol dan di depannya itu tanpa kepala ini. Aku langsung, apa sih? Aku langsung tarik, tante ngapain? Dia diem aja sambil udah ngobrol gitu. Aku juga nggak tahu dia ngobrol apa, tapi dia bersuara. Si sosok tanpa kepalanya ini lu lihat masih di situ apa pas lu samperin? Berdiri. Aku langsung begini. Jadi kayak aku tuh kayak orang dihipnotis gitu, kayak kok aku bisa ngeliat kayak gitu kan. Aku tarik, hilang. Pas tante aku paksa gitu kan, aku paksa dia buat tarik buat berdiri gitu, hilang. Aku tepok, tante apaan sih? Karena aku marah, karena ngapain, maksudnya aku takut gitu. Ini tuh yang aku tahu historinya, kepala ini dikubur di situ. Terus lu ngapain di situ gitu kan, maksudnya aku jadi ngapain sih, kayak orang emosi. Aku langsung tepak pundaknya, tante ngapain sih? Dia langsung, hah? Tante kok di sini? Lah emang tadi di mana? Aku bilang gitu. Tadi tante ngobrol di sini sama setan. Aku langsung emosi kan. Setan.
nggak ada setan. Ya iya nggak ada, aku gituin. Tapi ini di sini, aku di situ aku ngomong, ini di situ aku nangis. Tante tahu nggak di sini itu kepala dikubur. Udah kita mendingan pindah, aku ngomong kayak gitu. Di sini udah nggak wajar, aku situ udah marah-marah. Kamu tuh ngomong apa sih? Di sini tuh aman-aman aja. Aman dari mana? Tante tuh aneh tau nggak dari tadi, aku gituin. Di situ aku udah marah, di situ aku udah nangis-nangis. Aku bilang, dari awal kita masuk sini, tante inget nggak? Aku bilang gitu kan. Dari itu Andi jatuh, tangannya luka. Padahal itu nggak apa-apa. Pokoknya semua itu aku ungkit ya. Dari tante lagi masak, ngelihat hantu, nggak ada kepalanya. Aku tidur, samping aku ada hantu juga, nggak ada kepalanya. Aku bilang gitu kan. Tante sakit, tante muntah darah, tante nggak ngerasa. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia langsung diem. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Dia langsung kayak gitu. Aku bilang, udah ayo masuk, aku gituin kan. Terus aku langsung ajak ke dalam, terus duduk di situ tuh aku langsung setelin ayat kursi yang apa sih, yang kayak surat ruqyah gitu kan di handphone, langsung disetel gitu kan, disetel gitu di handphone tuh, disetel surat ruqyah gitu kan, biar adem lah gitu kan. Terus aku langsung tenang, aku langsung ngomong tuh sama tante aku, tante nih ngomong sama om, kita pindah dari sini. Iya, kenapa? Coba jelasin. Aku tuh bingung, tante aku nih sebenarnya Kayak hilang ingetan ya? Iya, kayak orang bener-bener terhipnotis. Jadi dia tuh kayak nggak tahu apa-apa. Kayak linglung ya langsung. Langsung linglung. Kita pindah aja dari sini. Tante ngomong sama om, di sini udah nggak aman, udah nggak beres. Nanti yang ada kita semua celaka. Aku ngomong kayak gitu. Terus tante aku langsung, dia diem. Aku kasih air putih. Aku suruh dia minum air hangat gitu kan, biar dia tenang gitu kan. Nah di situ langsung dia gitu, Andi mana? Kan les. Dia langsung nanya anak-anaknya, sama kakak. Aku gitu kan. Oh iya. Om kamu mana? Kan belum pulang. Aku ngomong gitu kan. Udah tuh om aku, udah tuh singkat cerita, om aku pulang nih. Ternyata om aku itu pulang, dia abis pergi dari rumah Ustadz mungkin. Beda Ustadz nih, jadi dia pulang bawa bambu kuning sama bawa apa itu ya dulu ya, aku lupa sih, pokoknya semacam itu. Dan itu bambu kuning itu ditaruh di apa sih, pintu yang mau ke garasi yang deket, ditanam kepala itu, di situ ditaruh di situ. Aku juga nggak tahu ya om aku tuh dapat dari mana, kayak sih dari Ustadz ya. Setelah dia pergi itu dia taruh di situ. Semenjak itu ditaruh di situ, memang nggak ada gangguan, tapi keesokan harinya kita pindah. Oke. Memutuskan pindah ya? Memutuskan untuk pindah. Karena tante aku di situ nangis, dan anaknya pun kan, dia kan sayang banget sama anak yang bontot ini. Sama anaknya pun, karena anaknya juga nggak betah tinggal di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Jadi tante aku pindah, aku pulang ke mama gitu. Oke. Dan yang sosok kebaya biru itu? Nah, itu belum terpecahkan. Aku nggak tahu itu siapa. Apa mungkin dia? Aslinya seperti itu. Aku juga, Pak Ustadz nggak ada omong. Dia cuman terfokus sama si yang ditebas lehernya ini. Jadi asal usulnya yang wanita yang nampakin tampak kepala ini. Dan yang neror itu pun yang itu kan, bukan yang kebaya biru. Bukan kebaya biru, hanya nampakin sekali aja doang, sekali doang di garasi. Dan itu. yang parah ini yang hantu tampak kepala ini loh. Iya. Si cewek tampak kepala ini. Dan aku nggak tahu, mungkin dia nampakin ataupun ngeganggu karena dia mungkin ingin dikubur secara sempurna. Iya. Maksudnya ini tuh si Ustadz pun nggak bilang ya kejadiannya tahun berapa ya? Itu kurang lebih dia bilang tahun di bawah 90, 80 lebih, 80 ke atas lah. Tahun 80-an. Udah lama. Iya. Belum ada sosmed-sosmedan zaman dulu ya. Iya, jadi pas ditanam di situ, rumah dibangun kan, satu perumahan satu komplek gitu, gitu kan. Dan pernah sempat ditinggalin sama seseorang, sama satu keluarga, dan salah satu keluarganya itu gantung diri di situ juga. Iya, yang bapak-bapak itu ya. Iya, yang bapak-bapak itu. Tapi yang bapak-bapak ini pun nggak sampai gentayangan gimana kan? Enggak, aku nggak ngerasa terganggu dengan nggak ada gangguan dari si yang ini, malah yang dari
yang ditebas ini. Iya, suami. yang dari yang asal usul dari ibaratkan dedengkotnya nih gitu kan di situ. Kenapa tadi katanya selingkuh ya? Iya. Ditebas langsung sama Diselingkuh, suami. iya. Katanya langsung Kepergok apa gimana sih? jadi isu-isu yang kata Pak Ustadz denger itu, dia tuh tinggal di daerah perkampungannya. Maksudnya nggak di area situ kan, dulu kan masih rawa kan. Jadi di perkampungannya gitu kan. Oke. Nah, terus dia dengar katanya istrinya selingkuh lah sama satpam. Oh, Musapa. Iya, kayak gitu. Nah, si suami itu mungkin kalap ya, maksudnya nggak saking gelap emosinya, mata lah. diseret lah si istrinya itu ke kebun itu, maksudnya ke rawa itu tanpa basa-basi, dia mungkin saking marahnya diginiin katanya, karena terus jatuh gitu kepalanya sampai putus gitu kan, dan kurang puas lagi dikubur lah di situ. Badannya nggak tahu di mana. Nah itu dia, aku nggak tahu di mana. Jadi si Pak Ustadz ini dapat infonya pun dari isu-isu yang beredar nih Iya, ya. Dan memang dari penglihatan dia berarti. Iya, sama penglihatan mungkin mata batinnya. Memang kayak gitu, dikubur di situ. Dan tante aku pun memang dia gini-gininya di pas yang ditunjuk sama Pak Ustadz itu. Iya, soalnya pas tante lu ngobrol, dia ngobrol ke bawah, tapi si badannya di depannya dia kan. Dia ngobrol sama kepalanya ini. Iya. Tuh kan aku merinding, kepala aku segede. Pusing ya? Enggak, dia kalau merinding itu gue dari tadi lu cerita gue ngep, sumpah. suara. Gue kayak, gue ngep. Terus yang Tangerang, Karangtengah, pas lu tinggal di situ itu daerahnya udah ramai belum sih? Apa masih? Enggak, dulu tuh masih sepi. 2008-2007 itu masih sepi iya, ya? masih ya zaman-zaman dulu masih ada mobil-mobil Kopaja gitu. Oh. Masih banyak Kopaja. Kita nggak sebut spesifiknya di mana ya? Iya. Tapi sampai sekarang rumahnya masih ada? Masih ada. Masih ada? Seriusan terbengkalai gitu. Karena memang dari kejadian si tante aku tinggal, karena udah nyebar nih ya kan, udah nyebar nih kemana-mana, ke tetangga nyebar. Akhirnya nggak ada yang berani nempatin situ lagi. Berarti ada fotonya? Ada. Apa gitu? Ada fotonya? Ada. Gila. Sampai sekarang ya? Ada. Itu udah bener-bener dibilang hancur sih enggak. Tapi anehnya itu bangunan yang masih berupa bangunan. Cuman garasinya aja tuh udah orang-orangnya udah hancur kayak gitu. Terus udah banyak ilalang-ilalang, rumput-rumput gitu di dalam garasinya. Tapi rumahnya masih bener-bener masih berdiri kokoh. Dicari di Google pun masih ada ya fotonya? Di Google kayaknya ada deh. Kayaknya ada ya, harus ya. Tapi kalau ini real ada. Fotonya ada, lu nyimpen ya? Ada, nyimpen. Ya, karena itu rumah kenangan banget. Karena memang di situ aku ngelihat yang namanya tubuh nggak ada kepalanya. Ya gue lihat juga pingsan sih. Pas di bengkel. Pingsan gue ngeliat kepala doang. Orang Tangerang nih gila sih. Ada kan gitu. Karangtengah ada loh yang kayak begitu loh. Ya ampun. Tapi kalau sekarang udah rame ya daerah situ? Sekarang udah lumayan rame sih. Udah lumayan rame. Udah lumayan rame. Cuman ya untuk area rumah itu sepi. Sampingnya juga kosong. Oke. Jadi kosong. Mungkin orang Tangerang mau mampir sana. Mungkin coba untuk ngegali, boleh silakan. Dan yang mau gue tanyain paling yang terakhir, time frame kejadiannya ini dari gangguan-gangguan dari keran air lah, terus apapun itu yang ponakan lu ya, ada sepupu lu didorong itu jatuh, terus sampai yang tante lu ngeliat kepala, sampai lu juga ngeliat, sampai terakhir yang tante lu ngobrol itu sama yang tanpa kepala ini, itu time frame-nya berapa lama? Maksudnya sering nggak kejadian itu? Itu tuh sering, cuman maksudnya nggak itu aja gitu. Maksudnya beda-beda, gangguannya beda-beda. Yang gitu. minornya banyak lah ya. Iya. Cuman ini lu nyeritain yang emang parah aja. Ceritain yang parah gitu. Karena memang dari gangguan hal-hal kecil kayak lampu tiba-tiba mati gitu kan. Terus padahal saklarnya tuh itu gitu kan. Dari keran nyala sendiri, terus dari ada yang cekikikan, ketawa-tawa. Total berapa lama? Nanti lupa. Tinggal itu 6 bulan di sana. 6 bulan doang. Nah, selama 6 bulan itu teror ya.
Itu udah sampai manggil pemburu hantu loh. Iya ya, sempet ya. Seriusan. Sampai manggil Dan nggak itu ngaruh apa-apa nggak nggak sih? ngaruh. Yang dia tuh dulu itu tim pemburu hantu itu ada 5 apa 6 orang gitu datang ke rumah. Iya, kayak gitu pakai kayak gitu terus kayak pendekar. Ngaruh tuh enggak kan? Enggak ngaruh, tetap aja digangguin sama itu setan. Bener. Beneran bawa botol beneran? Enggak, dia Oh, enggak botol sih kayak kayak gitu sapu lidi. Oh, gue kirain ada kan yang bawa botol kan. Iya. Tapi di botol bisa emang jadi media itu bisa. Iya. Orang kok dimasukin emang bener-bener ada isi ya botol itu. Panas Kelihatan. Oh, panas. Panas, botolnya pun panas. Si kacanya jadi panas. Hmm. Kalau dipegang beda panas. Bener ada, tapi ada juga yang nipu. Iya. Bahaya ya kalau yang nipu tuh. Cuman Ya pinter-pinter aja lah. Iya. Pinter-pinter memilih-milih. aku juga nggak tahu kok bisa kepikiran ke situ tante aku. Mungkin karena memang kita udah hopeless ya, udah nggak tahu, bingung mau minta tolong ke, maksudnya mau pengen tahu gitu apa sih yang ngegangguin di rumah kita tuh gitu. Sampai akhirnya lu pindah ya. Iya. Dan sekarang tante lu sama om lu keadaannya gimana? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik Sampai aja. sekarang masih berhubungan dengan baik ya? Ya karena om aku Iya. masih. Ini diceritain nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa kok, aku udah izin kata om aku, ya nggak apa-apa angkat aja, cuman nggak usah sebut nama gitu. Oh, nggak apa-apa ya om Nggak ya. apa. Ya, tante Cuman ya. kalau mau rumah dipoto silakan gitu kan, Oh, toh bukan. udah nggak tinggal di situ lagi. Toh sekarang kosong juga, bukan rumah siapapun kan ya? Rumah dinas sih dia. Nggak apa-apa sebutin, nggak apa-apa kali, sebutin aja. Nggak apa-apa sih, emang nggak apa-apa, boleh nggak sih? Ya udah apa-apa. Ya nggak apa-apa, bilang aja rumah dinas, kan nggak tahu dinas apa kan Iya, banyak. tahu rumah dinas apa ya Iya. banyak. Dan yang ustadz yang nyembuhin, maksudnya yang terakhir itu, yang sebelum pindah, om lu kan ketemu ustadz ya? Apa gimana sih? Iya kan, jadi kan si Pak Ustadz yang ada di belakang rumah Beda kan? beda. Nah terus kan om aku kan izin pergi kan, dia katanya Ya. mau pulang malam dan nggak tahu dia kemana, tapi dia pulang-pulang itu bawa bambu kuning. Ternyata dia ketemu ustadz katanya. Iya, kayaknya sih dia ketemu Ustadz, soalnya mungkin dia konsultasi gitu ya. Oh, jadi gue ngerti nih, yang mungkin yang lu bilang Pak Ustadz yang belakang rumah lu ini, belakang rumah tante lu, ngomong serius sama om lu, mungkin mau ngenalin ini gue ada temen nih, bisa, mungkin gitu yang Iya kali ya. kali ya. Ntar coba aku tanyain sama om aku. Dan yang bilang nggak om lu ke daerah mana waktu itu? Enggak, dia nggak bilang. Nggak Cuman bilang. dia bilang, om mau pergi, kamu jagain tante sama adik-adik kamu gitu. Oke. Dan yang paling terakhir pertanyaan dari gue mau dari tadi kan gue udah nanya nih sosok si tanpa kepalanya ini. Bajunya udah gue tanyain tadi. Iya. Sekarang kepalanya kayak gimana? Bentukan. Kepalanya kayak gimana? Iya perempuan, kepala Perempuan. rambutnya panjang sebahu gitu. Maksudnya segini. ngampleh gitu kan kelihatan ya. Iya. Tapi matanya tuh gimana sih gini, melotot. Maksud? Iya, dalam keadaan melotot. Mungkin pas ditebas kali atau gimana. Pokoknya dia bener-bener keadaan melotot gitu, jadi gitu, serem banget. Itu kan karena memang ngelihatnya kan sekilas, maksudnya sebentar gitu, nggak lama gitu, nggak bermenit-menit gitu, nggak langsung hilang gitu tapi kan. emang yang lu lihat gor banget ya, darah-darah gitu ya di badan. Iya, di ini nih bekas ininya nih, aduh. Gor bekas, banget iya. ya. Potongan-potongan dagingnya itu. Iya, sisa daging-daging Iya. ada di sini itu. Oke. Itu masih kerekam jelas banget di pikiran tuh, sumpah. Itu nggak mau lagi kayak Gue udah kebayang sih buat sosoknya sih berarti. Dari Itu- tadi dia bajunya motif bunga, dominan warna coklat ke krem-kreman, ya berarti udah kebayang sih gue Iya. kayak gitu. Ya berarti iya sih apa yang ada di pikiran gue udah. Iya. Oke, mungkin itu aja sih yang gue tanyain, dan ini gila ceritanya, epic banget. Gue udah tadi sampai apa ya, ngep gue. Lu cerita tuh ngep, sumpah gue ngep banget. Merinding, Iya. ceritanya juga merinding banget. Iya, lu juga nyeritainnya agak kurang tenang sih, kayak biasanya. So serem banget karena Iya. itu masih kebayang-bayang di otak tuh, masih itu gambaran-gambaran itu tuh masih ada. Dan ini nanti ya mungkin kalau emang ada yang tahu ya, orang Tangerang daerah Karangtengah ya. Ya. Kalau misalnya tahu kelewatan, oh ini ya cukup tahu aja ya, jangan jadi gembar-gembor ya maksudnya. Iya.
nggak apa-apa ya. Karena Maksudnya, memang takutnya kan tuh rumah Iya. nggak ada yang takutnya berefek juga sama video ini ya buat sahabat lonceng kalau emang nanti yang orang Tangerang, yang Langgar Tengah emang ketemu nih sama rumahnya, oh ini yang di video lonceng misteri ya, udah cukup tahu aja ya sahabat lonceng ya, minta tolong jangan digembar-gembor banget. Oke, mungkin cukup segitu ya ceritanya tadi itu Iya. udah ini banget sih, bukan cukup lagi sih, udah gila banget. Dan ya sahabat lonceng gimana yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa mampir ke channelnya Kak Nike nih di Mata Nike Indigo Iya. ya. Masih sering upload kan sampai sekarang? masih. Yoi. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi, pokoknya jangan lupa mampir ya. Dan pokoknya Kak Nike nih, thank you Makasih. banget nih udah cerita-cerita, gila epic banget ceritanya. Sumpah aku Thank masih you buat ya. masih sawan aku cerita kayak gitu. Nggak Serem apa-apa. banget sumpah. Kita tenangin aja. Iya. Ya thank you banget ya. Iya, sama-sama. Oke. Dan buat teman-teman yang ingin jadi narasumber seperti Kak Nika ini, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Kak mau cerita, nanti ada yang bales. Dan jangan lupa buat like, komen, serta share-nya video ini ya, biar channel ini semakin berkembang. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Dan Nike Nike. dari Mata Nike Indigo. izin pamit. Bye bye.